Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaya, NIM 0119345, kelas Agribisnis C 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang persoalan sosial dan solusi penanganannya dengan pendekatan agrososial kapital. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu masalah sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih, situasi yang membingungkan. Umumnya, masalah disadari ada saat merasakan bahwa keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Sosial merupakan segala sesuatu perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualis. Penyebab masalah sosial yaitu akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama yaitu masalah sosial akibat faktor ekonomi. Salah satu faktor utama penyebab masalah sosial di Indonesia yaitu faktor ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah lapangan kerja yang memadai, sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Selain itu, persebaran penduduk sangat tidak merata antara di kota dengan di desa. Kesenjangan ekonomi juga sangat jauh, mengakibatkan di beberapa daerah menjadi rentan akan kriminalitas. Hal ini didukung dengan kurangnya pendidikan moral, sehingga banyak orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Keadaan ekonomi yang kurang baik dan juga kesenjangan juga dapat menimbulkan adanya iri hati antar anggota masyarakat, sehingga dapat terjadi interaksi berupa masalah sosial yang tidak dikehendaki. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dapat menyebabkan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan, sehingga hal ini akan semakin memicu permasalahan-permasalahan lainnya. Faktor ekonomi memang dapat menjadikan acuan termudah untuk menentukan apakah masyarakat di negara tersebut sudah maju atau belum. Yang kedua, masalah sosial akibat faktor biologis. Faktor biologis yang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial, misalnya wabah penyakit yang menular, gizi buruk, dan lain sebagainya. Hal ini dapat berkaitan juga dengan rendahnya tingkat ekonomi atau tingginya angka kemiskinan. Penyakit dapat muncul akibat adanya faktor-faktor biologis, kurang fasilitas kesehatan dan kebersihan yang ada dapat menyebabkan munculnya penyakit menular di suatu wilayah. Selain itu, ketidaksadaran masyarakat akan bahaya hal ini menyebabkan pertumbuhan penyakit sulit untuk dihentikan. Di beberapa daerah juga kekurangan sumber air bersih sehingga dapat mempengaruhi manusia.
yang selalu ingin untuk mempertahankan diri. Hal ini tentu dapat menyebabkan konflik yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, yaitu masalah sosial akibat faktor biopsikologis. Faktor berikutnya yang dapat menyebabkan permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, yaitu faktor biopsikologis atau faktor yang berhubungan dengan pola pikir masyarakat terkait. Pola pikir masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan, sejarah masyarakat, lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan lainnya. Contohnya adalah adanya salah satu anggota masyarakat yang ingin menyebarkan pemahaman mengenai aliran sesat. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan pertentangan konflik keinginan antar anggota masyarakat dan meresahkan anggota masyarakat lainnya. Faktor psikologis ini cukup sulit untuk dicari akarnya dan diselesaikan karena berkaitan dengan kondisi emosi masing-masing manusia yang susah diatur oleh hukum atau aturan lainnya yang berlaku. Untuk itu, pengawasan dan pendidikan moral yang baik di lingkungan keluarga sangatlah diperlukan. Yang keempat yaitu masalah sosial akibat faktor kebudayaan. Keragaman kebudayaan di Indonesia merupakan suatu kebanggaan. Namun, rupanya faktor budaya juga dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial di masyarakat. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut antara satu orang dengan orang yang lainnya, atau adanya perubahan nilai di masyarakat. Penyebabnya dapat karena adanya pengaruh dari kebudayaan luar yang tidak sesuai atau nilai-nilai baru yang dianggap membahayakan. Contoh masalah sosial dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Biasanya, masalah yang terjadi di individu, keluarga, dan masyarakat adalah kurangnya berinteraksi dengan orang sekitar. Kita bahkan dengan sebangsa sehingga banyak sekali yang tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita atau dengan masyarakat luas. Dan kita hanya bersosialisasi dengan orang-orang tertentu saja, sehingga akan tercipta pandangan yang menyatakan bahwa kita tertutup untuk umum. Oleh karena itu, ada beberapa cara mengatasinya, yaitu dengan cara kita berbicara dengan orang lain, dan kalau kita malu berbicara dengan orang lain, kita juga bisa menggunakan Facebook, Twitter, Friendster, dan web sosial lainnya. Dengan menggunakan itu, kita dapat berkenalan dengan orang-orang yang belum kita kenal, dan untuk yang sudah kita kenal mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua, pemuda dan sosialisasi. Pemuda dan sosialisasi biasanya masalah yang terjadi adalah kurangnya waktu untuk bertemu dan jaraknya jauh dan banyaknya biaya yang digunakan untuk berkomunikasi dan adanya rasa malu berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial pemuda dan masyarakat adalah dari dalam diri sendiri dan lingkungan. Cara mengatasi masalahnya adalah kita bisa juga menggunakan web yang berfungsi untuk bersosialisasi, misalnya Facebook, Twitter, Friendster, dan yang lainnya. Dengan itu kita bisa mengurangi rasa kurangnya percaya diri dalam bersosialisasi dan mengurangi biaya yang keluar untuk bersosialisasi. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Biasanya masalah yang terjadi di masyarakat pedesaan dalam bersosialisasi adalah kurang sarana untuk bersosialisasi, dan yang ada sarananya hanya sarana yang sederhana, kurang modern.
dan hanya menyangkut jarak-jarak tertentu, atau hanya masyarakat yang satu desa, dan kurangnya pendidikan yang mendidik masyarakat pedesaan untuk mengenal sarana komunikasi yang modern. Cara mengatasinya adalah kita harus mensosialisasikan sarana komunikasi yang modern, dan pemerintah segera menyediakan sarana komunikasi modern ke pedesaan secara merata. Masalah yang terjadi di masyarakat perkotaan adalah biasanya banyak dari mereka yang menyembuhkan diri sehingga banyak yang tidak mau berkenalan atau bercengkrama dengan masyarakat pedesaan karena menganggap masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang kurang gaul atau kurang mengenal yang modern. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara mengubah cara berpikir kita tentang masyarakat pedesaan, dan kita harus mau mengajarkan mereka atau mengenalkan mereka dengan sarana komunikasi yang modern, sehingga akan tercipta rasa bekerja sama dalam mengembangkan SDM atau sumber daya manusia, sehingga negara kita akan menjadi negara maju, bukan hanya sedang berkembang. Jadi, semua masalah yang terjadi di masyarakat dalam bersosialisasi yaitu adanya rasa kurang percaya diri, kesombongan, ketidakmauan, dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.